Mari saudaraku yang kukasihi dalam nama Tuhan, kita akan kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Saya tertarik mengupas ayat ini kembali saudara ya, karena saya merasa diberkati. Saya ingin berbagi-bagikan berkat kepada saudara. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Saya bacakan, saudara bisa menyimak di Alkitab saudara. Saya akan bacakan, begini bunyi kebenaran firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sekali lagi saya bacakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus berkata kepada Timotius, yang juga berkata kepada sidang jemaat yang hadir pada pagi hari ini, maupun jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan di rumah masing-masing. Di sini ada satu kata yang luar biasa yang ingin saudara dan saya simak pada pagi hari ini. Di situ dikatakan bahwa memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. Apa arti dari firman Allah yang Rasul Paulus katakan pada pagi hari ini? Saudara, arti dari ibadah kalau disertai dengan rasa cukup dan memberi keuntungan besar memiliki arti. Di situ dikatakan bahwa apabila setiap anak-anak Tuhan menjalankan ibadah, menjalankan sebuah persekutuan, baik itu persekutuan secara berkelompok, secara bersama-sama, secara pribadi, ketika kita lakukan dengan rasa cukup, artinya ketika saudara dan saya mengadakan ibadah, mengadakan satu persekutuan dengan penuh kesungguhan, dengan memiliki motivasi yang benar, dengan memiliki kerinduan yang sangat luar biasa, ternyata di dalam setiap ibadah yang kita kerjakan, ternyata di dalam setiap persekutuan yang saudara dan saya lakukan memberikan dampak yang besar, memberikan keuntungan yang besar, memberikan faedah yang luar biasa ketika saudara dan saya melakukan persekutuan itu dengan penuh kesungguhan. Amin. Berarti ketika saudara lakukan dengan penuh keseriusan ibadah itu, ketika saudara melakukan persekutuan itu dengan baik dan benar, saya percaya setiap korban persembahan saudara, setiap usaha saudara, setiap tindakan saudara, ketika saudara datang kepada baitnya, ketika saudara datang kepada altarnya, saya percaya persekutuan saudara tidak akan pernah sia-sia, tetapi selalu diindahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini saudara, satu kekuatan baru saat-saat ini. Ketika saudara beribadah, ketika saudara bersekutu kepada Yesus, ketika saudara melakukan dengan motivasi yang benar, ternyata memiliki faedah yang luar biasa. Mengapa saya katakan seperti itu? Ya, seringkali anak-anak Tuhan datang ke gereja itu dengan motivasi yang salah. Seringkali anak-anak Tuhan ketika mencari Yesus itu dengan motivasi yang keliru. Mengapa saya katakan dengan motivasi yang salah, motivasi yang keliru? Contoh, saudara datang ke Yesus, saudara datang ke gereja hanya membutuhkan pertolongan, hanya membutuhkan mukjizat. Mungkin saudara berkata, loh, kan Tuhan pasti
tidak memiliki motivasi yang salah, ketika mujizat tidak terjadi, ketika pertolongan tidak terjadi, ketika tidak ada jalan keluar terjadi, ketika Tuhan tidak memberikan jawaban itu terjadi dalam kehidupan kita, wis pasti dan pasti saudara moto gak nang gereja. Betul gak? Pasti itu. Tetapi kalau saudara datang benar-benar dengan hati yang tulus, dengan kehidupan yang benar, dengan kehidupan yang layak, saya percaya persekutuanmu pasti akan mendapatkan keuntungan, yaitu kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah, saudaraku yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keuntungan apa, berkat apa yang dapat kita rasakan ketika kita melakukan ibadah itu dengan penuh kesungguhan, ketika saudara dan saya melakukan persekutuan dengan Tuhan dengan penuh ketulusan, dengan penuh kesungguhan. Pasti saudara bertanya kan, apa yang saudara dapat? Sehingga apa yang saudara kerjakan itu ada hasilnya. Yang pertama saudara, ketika saudara datang kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan, yang pertama saya catat di sini, kita akan bisa melihat kehebatan Allah bekerja dalam hidup saudara dan saya. Amin. Saudara akan melihat karya Allah. Saudara akan melihat perbuatan Allah tanpa ada rekayasa, tanpa ada campur tangan, tanpa ada godok gini yang dikerjakan, tetapi benar terjadi murni 100% dikerjakan oleh tangan Tuhan Yesus Kristus. Itu yang menjadi kekuatan saudara dan saya. Itulah yang menjadi kekuatan saya secara pribadi. Itulah yang menjadi kekuatan sidang jemaat yang hadir maupun yang ada di rumah mendengar firman Tuhan ini. Ketika saudara datang kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan, ketika saudara menjalankan ibadah itu dengan motivasi yang benar, saudara akan mendapatkan, melihat atau menyaksikan karya Tuhan yang luar biasa itu terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang terjadi 2000 abad tahun yang lalu, sehingga apa yang dikatakan awal mula gereja mula-mula terjadi, kuasa Tuhan hari ini sampai pagi hari ini itu tidak akan pernah berubah. Dia tetap sama, ya dan amin. Amin. Kita dapat melihat saudara, kita dapat melihat pekerjaan Tuhan itu dengan luar biasa. Yang kedua, ketika saudara melihat pekerjaan Allah tanpa teori, tanpa hanya mendengar, tetapi mengalami pribadi lepas pribadi untuk berjumpa dengan bersama-sama dengan Allah. Ketika Allah senantiasa bekerja saudara, ketika Allah senantiasa berkarya di dalam hidup saudara, ketika saudara melakukan ibadah itu dengan penuh kesungguhan, saudara akan alami perjumpaan dengan Allah. Amin. Lewat apa? Entah itu lewat persoalan, entah itu lewat kesaksian, entah lewat itu sakit penyakit atau mengalami satu pergumulan. Disitulah ketika saudara beribadah, disitulah ketika saudara bersekutu secara kepada Tuhan, baik secara bersama-sama maupun secara individu, saudara akan menyaksikan betapa hebat kuasa Tuhan, sehingga saudara alami perjumpaan dengan Allah secara pribadi lepas pribadi. Sehingga alami perjumpaan itu dengan bukan karena teori. Sehingga ketika saudara alami perjumpaan dengan Allah itu bukan karena karena dorongan orang lain, tetapi dengan mata kepala saudara sendiri, dengan kekuatan saudara bersama Tuhan, sehingga saudara bisa melihat bahwa Allah yang saudara sembah itu benar-benar hidup. Contoh di dalam Alkitab tentang perempuan pendarahan yang alami pendarahan selama 12
sudah berkarir, dia sudah menggunakan akal pikirannya, dia sudah menggunakan dukun, dia sudah menggunakan para medis saat itu, sampai harta bendanya yang dia miliki ludes, tetapi tidak alami satu kesembuhan apapun. Dia mengalami penyakit pendarahan selama 12 tahun. Tetapi ketika dia datang melihat Yesus bahwa sanggup menolong, dia berkata, asal ku jamai jubahmu Tuhan, aku akan sembuh. Amin. Asal aku percaya, asal aku datang dengan penuh kesungguhan, asal aku bersekutu dengan Tuhan dengan penuh kesungguhan, keuntungan besar itu pasti terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu, mari biarlah saudara datang kepada Tuhan dengan motivasi yang benar. Datang kepada Tuhan dengan persekutuan dengan Tuhan dengan penuh kesungguhan, supaya saudara bisa melihat pekerjaan Tuhan itu dengan luar biasa secara pribadi, lepas pribadi. Yang kedua, apa yang kita dapat? Yang kedua kita dapat yaitu kita bisa belajar untuk memuji dan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Seringkali saudara ketika memuji dan memuliakan nama Tuhan tidak bisa. Tetapi ketika saudara datang kepada Allah, ketika saudara menyembah dengan penuh kesungguhan, ketika saudara memuji dengan penuh kesungguhan, saudara akan dibawa oleh Tuhan untuk apa? Bagaimana caranya saudara menyembah dan memuji di dalam roh dan kebenaran itu tadi. Artinya apa? Saudara akan dibawa bagaimana caranya saudara memuji dengan baik, bagaimana caranya saudara menyembah kepada Tuhan dengan baik, sehingga pujian dan penyembahan itu tidak sia-sia tetapi diindahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Lewat kita datang beribadah, memiliki rasa cukup tadi, memiliki rasa kesungguhan tadi, ternyata Tuhan membawa saudara dan saya untuk apa? Bisa mengadakan puji penyembahan dengan benar. Makanya saya berharap kepada saudara jemaat, ketika saudara datang ke gereja, ketika saudara bersekutu kepada Tuhan, ketika saudara memuji, biarlah pujian itu terus lakukan dengan penuh kesungguhan. Mengapa? Karena lewat pujian ada kuasa. Amin. Lewat pujian itu akan membawa saudara alami perjumpaan dengan Allah. Ketika saudara memuji dengan penuh kesungguhan, tanpa harus didoakan oleh gembala, saudara bisa merasakan lewat pujian tadi, saudara mengalami satu api-api kemuliaan Allah itu terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Satu pengalaman saudara, ketika saya mengusir roh kegelapan, lewat doa kadang-kala bingung bagaimana caranya. Akhirnya saya bersama pendeta Omeliala itu hanya berkata, ya wis, kita cuma bisa memuji saja ya Bu. Iya, lewat pujian, nyanyi terserah apa yang kita ingat saat itu. Hampir 1,5 jam saya mengusir bersama Omeliala tentang roh kegelapan itu lewat pujian saudara. Ternyata ketika kita memuji itu memiliki kuasa yang luar biasa. Makanya dalam Mazmur 150 ayat yang ke-6 di pasal yang terakhir dikatakan, biarlah yang bernapas selalu memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Di saat saudara bekerja, di saat saudara ada di rumah, di saat saudara ada di dapur, di saat saudara berpergian entah itu sendirian atau bersama-sama dengan istri, anak dan lain sebagainya, walaupun saudara tidak harus bersuara lantang, tetapi memujilah di dalam hati. Ketika saudara datang, tanpa harus saudara komentar apa-apa, hadirat Tuhan itu akan melawat di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Roh Kudus itu tidak bisa direkayasa saudara. Roh Kudus itu akan bekerja sesuai dengan aturan-aturan Bapa di surga.
mari. Hendaklah saudara memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh kesungguhan. Bukan hanya saudara bisa melihat pekerjaan Allah itu luar biasa, tetapi saudara bisa memuji, menyembah di dalam roh dan kebenaran sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara mau datang kepada Allah dengan penuh kesungguhan. Amin. Yang terakhir, apa yang mendapat keuntungan kita dapat ketika kita datang beribadah dengan penuh kesungguhan? Yang terakhir, kita selalu dikenyangkan oleh Allah. Mungkin saudara berkata, loh, apa dikasih makan? Iya. Tetapi bukan makan secara fisik, tetapi saudara diberi makan lewat keberkat rohani, yaitu firman Allah. Ketika saudara datang dengan rasa lapar, ketika saudara datang dari rumah memiliki rasa lapar, aku ingin bersekutu kepada Tuhan, aku ingin datang ke gereja karena aku haus. Tetapi ketika saudara datang kepada Allah, ternyata ketika saudara melakukan ibadah itu dengan penuh kesungguhan, ternyata ada berkat. Saudara menjadi kenyang karena dikenyangkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Ibarat kata ketika kita makan, kalau kita makan dengan posisi perut yang sangat lapar, kita akan makan kenyang sehingga tanpa ada rasa lapar lagi. Sama dengan kehidupan saudara. Ketika saudara datang kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan, saudara datang dengan kepada Allah, saudara akan dipuaskan, saudara akan dikenyangkan oleh apa? Firman Allah. Mungkin saudara berkata, oh, kan ibadahnya cuma 1 minggu sekali di sini, oh, tidak masalah, saudara. Saudara bisa mengundang Tuhan bukan hanya di gereja, tetapi di saat di rumah saudara bisa mengadakan hubungan intim kepada Tuhan secara pribadi, lepas pribadi. Makanya tadi saya katakan, ketika ibadah, ketika persekutuan itu dilakukan secara bersama-sama atau dilakukan secara individu-individu, artinya secara pribadi, dilakukan dengan rasa cukup, dengan rasa serius, dengan motivasi yang benar, saya percaya saudara pulang sebentar akan dikenyangkan. Bukan dikenyangkan oleh gembala, tetapi dikenyangkan oleh hadirat Tuhan yang selalu berkarya di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Mari, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Walaupun kadang-kadang saat ini kita merasakan, oh, ibadahnya secara singkat, tidak masalah, saudara. Yang penting kita bisa kembali beribadah setiap minggu, itu sudah anugerah dan kasih karunia. Amin. Walaupun kita ibadah panjang lebar, tetapi kalau hati saya, hati saudara tidak ada kesungguhan, hadirat Tuhan itu tidak ada. Tetapi kalau saudara dengan penuh kesungguhan, walaupun firman Tuhan cuma 5 menit, walaupun firman Tuhan itu cuma 10-15 menit, tetapi kalau hati saudara datang dengan penuh kesungguhan, urapan Allah akan menjamah. Saudara akan melihat pekerjaan Tuhan, karya Tuhan, saudara akan dikenyangkan oleh Tuhan, dan saudara bisa memuji, menyembah dalam roh dan kebenaran sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari renungan firman Tuhan yang singkat ini dalam 1 Timotius 6 ayat 6 katakan, beribadahlah dengan penuh rasa cukup. Ketika saudara beribadah dengan rasa cukup, pasti memberikan keuntungan yang besar. Amin, saudara. Saudara percaya akan itu? Mari lakukan dengan penuh kesungguhan, biar kiranya Roh Kudus selalu menyertai di dalam kehidupan saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Kami undang Bapak saudara bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Kita akan akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar firman Tuhan itu menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Haleluya, 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 Yesus.
Hamba-Mu sudah berhenti berbicara ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan memeteraikan kuasa firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sudah bersabda berfirman di dalam kehidupan kami. Ketika kami melakukan ibadah itu dengan rasa cukup, akan membawa sebuah keuntungan yang besar. Kami bisa melihat kemuliaan Allah itu bekerja di dalam kehidupan kami. Kami bisa memuji dan menyembah di dalam roh dan kebenaran sesuai apa yang Tuhan mau. Dan yang ketiga, ketika kami memiliki ibadah dengan penuh kesungguhan ya Tuhan, kami akan dikenyangkan oleh firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, apapun yang kami sampaikan, biarlah Roh Kudus-Mu memeteraikan di dalam kehidupan mereka, sehingga jemaat-Mu yang mendengar boleh mengalami kekuatan yang baru, boleh mengalami perubahan yang baru. Nama kebesaran Allah kami nyatakan, baik yang hadir pada pagi hari ini, baik jemaat Tuhan yang ada di rumah, apapun pergumulan mereka, apapun kerinduan mereka, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan Allah akan terjadi, mujizat Allah akan dinyatakan di dalam kehidupan jemaat pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan sudah menyelesaikan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami yakin percaya, biarlah renungan singkat ini, ibadah yang sangat singkat ini kami akan lakukan dengan penuh kesungguhan. Kami percaya hadirat Tuhan, Roh Allah ada di tengah-tengah kami. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami datang dengan penuh kesungguhan, urapan Allah selalu turun di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Bahkan sebentar jemaat-jemaat-Mu akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan sertai, Tuhan tolong, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dijauhkan dari mara bahaya. Kalau Tuhan sudah sertai dari berangkat, kami percaya Tuhan pun juga akan menyertai perjalanan mereka pulang. Dan kami juga yang ada di rumah juga akan merasa disertai, ditolong oleh Tuhan. Dan kembalikan kami minggu depan untuk kembali bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami akan tutup ibadah ini dengan ucapan syukur di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah kedua tanganmu. Haleluya, haleluya. Marilah saudara-saudaraku yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus, pulanglah dengan membawa berkat, yaitu dalam berkat Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberkati, menyinari, melingkupi di dalam kehidupan kami semua, baik yang hadir pada pagi hari ini, baik jemaat-Mu yang ada di rumah akan menerima berkat yang sama.